Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 601 sampai dengan 603 ada uang yang tidak boleh disentuh. Kamu. Alisa tidak senang, tapi dia menggertakkan gigi dan tidak berbicara. Dano baru memalingkan muka dan menatap Peter lagi. Semua orang suka uang. Termasuk Dano juga suka uang. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan Peter mengambil jalan yang salah karena keinginan egoisnya sendiri. Paman Dano, semua ini adalah uangku sendiri. Peter menatap Dano dan menjawab dengan sangat serius. Dano dan Peter saling memandang sebentar, kemudian perlahan bersandar di sofa. Peter, kamu bukan anakku. Tapi kamu sudah tinggal 2 tahun di rumahku. Aku menganggapmu orang yang lebih muda. Ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ada uang yang tidak boleh disentuh. Kamu mengerti tidak? Nada bicara Dano masih sangat serius. Karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana Peter bisa berubah menjadi miliarder dengan kekayaan bersih miliaran bahkan triliunan hanya dalam beberapa hari. Dia merasa Peter pasti sudah mengambil jalan yang salah. Paman Dano, aku mengerti. Peter sedikit tidak berdaya, kemudian tidak menjelaskan lagi. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti tidak ada uang yang mudah didapatkan di dunia ini dan uang yang mudah didapatkan pada dasarnya melanggar hukum. Nada bicara Dano serius. Ada kekhawatiran di matanya. Ya, aku tahu. Peter sedikit tidak berdaya, tapi tidak menyangkal perkataan Dano. Seorang yatim piatu memang kurang ajaran dari orang yang lebih tua seperti ini. Dan bagi Peter, sejak ayah angkatnya meninggal, dia sudah lama tidak mendengar teguran dari orang yang lebih tua. Jadi walaupun merasa banyak omel, dia juga mendengar dengan serius. Kamu bukan anak yang bodoh, jadi aku tidak akan banyak bicara. Saat melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik. Dano menghela napas pelan, lalu tidak berkata lagi. Abigail, kamu dan Peter. Alisa segera berbicara dan bertanya pada Abigail. Aku dan Peter. Ibu, aku ikuti perkataanmu. Kata-kata Abigail membuat Alisa tercengang sesaat. Dia selalu ingin mengambil keputusan tentang hubungan percintaan Abigail. Namun, Abigail tidak pernah membiarkannya melakukannya. Kenapa sekarang Abigail mau mendengar perkataan Alisa? Kurasa kamu dan Peter bisa mencoba berhubungan. Kamu sudah dewasa dan punya pendapat sendiri. Aku juga melihat kebaikan Peter padamu. Kalian bisa mencobanya. Alisa terdiam sesaat, kemudian berkata dengan serius. Abigail menggelengkan kepala tanpa daya sambil tersenyum. Kekuatan uang tunai 100 miliar sungguh sangat kuat. Bahkan Alisa yang sangat keras kepala sampai berubah pikiran. Baik, aku ikuti perkataanmu. Abigail tersenyum tipis. Dia sudah menduga Alisa akan berbicara seperti ini. Makanya dia membiarkan Alisa yang memutuskan. Adapun mengenai kapan kalian bertunangan, itu tergantung keputusan Nyonya Besar. Nanti aku akan berbicara dengan mereka. Alisa berinisiatif mengungkit masalah ini dan berkata pada mereka berdua. Baik. Peter mengangguk. Semua orang mengobrol sebentar. Kemudian Peter berpamitan dan pergi. Sementara masalah keluarga Carmine mencari menantu sudah selesai. Masih ada masalah lain yang harus dia dilakukan. Peter, kamu tidak kembali tinggal di sini. Alisa segera berdiri dan bertanya dengan nada panik. Setelah bertanya, ruang tamu menjadi hening sejenak. Perasaan beberapa orang juga sangat rumit. Beberapa hari yang lalu, Alisa sangat mendukung keluarga Carmine mengusir Peter. Tapi sekarang, Alisa yang berinisiatif untuk meminta Peter kembali. Hidup memang tidak selalu mulus. Aku sementara tidak akan kembali. Masih ada beberapa hal yang harus ditangani. Kelak kita bicarakan lagi. Alisa jelas tidak terlalu puas dengan jawaban Peter, tapi dia tidak banyak berbicara. Peter yang sekarang sama sekali tidak perlu memikirkan perasaan Alisa. Uang tunai itu. Alisa terbatuk dan mengungkit masalah ini lagi. Ibu,
Aku akan mengatur masalah ini. Namun, Abigail langsung mengambil alih pembicaraan dan menyela perkataan Alisa. Abigail, tidak boleh. Alisa mana mungkin setuju dan segera berwajah suram. Abigail dapat menolak mahar disimpan nyonya besar Andrea. Bagaimanapun juga, mereka sudah pisah dari keluarga Carmine dan memiliki keluarga sendiri. Tapi Alisa adalah ibu kandung Abigail. Dia berhak membantu Abigail menyimpannya. Ibu, aku bilang bisa ya bisa. Ibu tidak perlu khawatir. Tidak disangka nada bicara Abigail sangat tegas. Sama sekali tidak bisa berdiskusi. Sedangkan Peter tidak berbicara sedikit pun. Dia hanya peduli pemikiran Abigail. Adapun orang lain senang atau tidak, dia tidak punya waktu memedulikannya. Sudahlah, anak sudah dewasa dan punya pemikiran sendiri. Kamu tidak perlu urus. Dano juga mengernyit sambil melambaikan tangan dan berbicara untuk Abigail. Alisa tidak bisa berkata-kata dan sangat tidak terima. Bibi Alisa, bagaimanapun juga, rumah ini. Peter berbalik perlahan dan melihat rumah yang sudah 2 tahun dia tinggali. Rumah ini sudah menjadi tempat berlindungku 2 tahun. Aku tidak akan pernah lupa. Jadi kelak kamu, Abigail dan Paman Dano tidak akan pernah kekurangan uang. Minta Abigail beritahu aku apapun yang kamu butuhkan. Aku akan mengaturnya. Selain itu, villa di Indah Jaya sudah selesai direnovasi dan siap ditempati kapan saja. Kalau kalian mau pindah ke sana, aku akan mengatur orang untuk menjemput kalian. Begitu Peter mengatakan ini, Alisa seperti makan obat penenang dan buru-buru mengangguk. Ibu, aku mengantar Peter keluar. Abigail memegang tangan Peter, berkata pada mereka dan berjalan keluar. Ah, baik. Dano dan istrinya berdiri dan melihat mereka berdua ke depan pintu. Tatapan Dano dan istrinya rumit melihat mereka berdua pergi. Dano, menurutmu sebenarnya bagaimana kondisi Peter? Alisa terdiam sebentar, lalu bertanya sambil mengernyit. Mungkin kita baru mengenalnya 2 hari ini, tidak tahu seperti apa dia dulu. Dano terdiam sebentar, mendesah dan perlahan berbalik. Nanti aku harus tanya Abigail dari mana dia mendapatkan uang itu. Kalau benar uangnya, kelak aku tidak hanya tidak akan mengganggu masalahnya dan Abigail, tapi aku akan mendukung mereka. Alisa berbalik dan menutup pintu. Kenapa? Kamu meremehkannya saat tidak punya uang, tapi setelah punya uang kamu mendukungnya. Dano mengernyit, nadanya sedikit tidak senang. Kamu omong kosong apa? Dulu dia cacat, bukankah sekarang sudah sembuh? Lagi pula berapa banyak yang bisa kupakai kalau dia punya uang? Bukankah aku memikirkan kehidupan putri kita ke depannya? Alisa meletakkan tangan di pinggul dan menjawab dengan alasan logis. Malas berdebat denganmu. Dano tidak mau berdebat dengan Alisa, berbalik dan masuk ke kamar. Abigail mengantar Peter sampai luar, kemudian perlahan berdiri di tempat. Saat ini, langit sudah malam dan lampu jalanan sudah menyala. Di bawah lampu jalan yang redup, wajah Abigail tampak merah. Kamu tidak pergi denganku. Peter menatap Abigail. Dia mau membawa Abigail untuk melakukan beberapa hal. Ini pertama kalinya dia menggunakan kedua kakinya untuk berdiri tegak di depan Abigail. Dia masih ingat perkataan Abigail dulu. Dia mau Peter menonton film dan jalan-jalan bersamanya. Sekarang dia bisa melakukan semua ini. Masalah hari ini pasti menarik perhatian banyak media. Sekarang aku tidak cocok untuk keluar. Kamu lebih baik kembalilah lebih awal. Abigail menggelengkan kepala. Dia tidak ingin dikelilingi sekelompok wartawan untuk ditanyakan ini dan itu. Baik. Peter sedikit mengangguk. Kelak dia dan Abigail masih punya banyak waktu bersama. Saat ini, ponsel Peter berbunyi. Halo, Tuan Peter. Aku Eddie. Anda di mana? Telepon terhubung dan terdengar suara Eddie yang sangat hormat. Ada masalah? Peter bertanya dengan nada tenang. Begini sekarang aku sudah pulih dan mau bertemu dengan Anda. Eddie tertawa dan sangat merendah. Kamu di mana? Aku pergi mencarimu. Peter terdiam sebentar, kemudian langsung setuju.
Eddie masih berguna. Jadi masih perlu bertemu. Tuan Peter, bagaimana kalau aku mengutus orang untuk menjemput Anda? Eddie mana berani membiarkan Peter yang mencarinya. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum. Kirim saja alamatnya. Jawab Peter dan menutup telepon. Cepat pergilah kalau ada urusan. Abigail sangat pengertian dan membantu Peter merapikan kerah bajunya. Gerakannya terampil dan sangat natural. Bagaimanapun juga, mereka berdua sudah 2 tahun tinggal bersama. Oh iya, kamu ambillah uang itu. Abigail menarik Peter dan berkata dengan nada yang sangat serius. Tidak boleh. Itu adalah mahar untukmu. Mana mungkin ku bawa pergi. Kamu mau apakan atau memberinya pada siapapun. Semuanya terserah kamu. Peter melambaikan tangan dan langsung menolak. Aku tahu. Aku sudah terima. Tapi sekarang aku mau kamu menyimpannya. Tidak bolehkah? Abigail tersenyum tipis dan bertanya pada Peter. Ini. Peter sedikit ragu. Sudahlah. Jangan berpura-pura di depanku. Kamu pinjam dari mana? Cepat kembalikan. Uangnya begitu banyak. Pasti 1 hari bunganya sangat besar. Abigail menggelengkan kepala seolah Peter sudah ketahuan. Uang ini benar-benar punyaku. Peter sedikit tidak berdaya dan menjelaskan dengan nada yang sangat serius. Kalau begitu beritahu aku, dari mana uang ini? Atau ini uang kompensasi? Abigail mengalihkan pandangan dan terus bertanya. Nella sudah akui dia kenal Peter dan bilang Peter memang menerima sejumlah kompensasi. Namun, beberapa waktu lalu, Peter membeli mobil dan rumah sudah lebih dari 40 miliar. Dia sangat tidak mungkin masih bisa mengeluarkan 100 miliar lagi. Peter menyentuh ujung hidungnya dan tidak bisa menjawab untuk sejenak. Peter, aku harap kamu mengerti hari ini aku tidak memilih Carlo. Melainkan memilihmu bukan karena kamu membawa 100 miliar. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Carlo. Kamu tidak memiliki latar belakangnya. Kamu tidak memiliki ayah yang hebat seperti dia dan juga tidak ada koneksi apapun. Tapi kamu masih punya aku. Yang kusuka juga kamu. Sebenarnya kamu bisa berdiri di depanku. Adalah mahar dan hadiah terbaik. Abigail masih belum selesai berbicara. Peter sudah memeluknya. Peluk erat dan tidak rela melepaskan. Abigail, aku masih mengatakan hal yang sama. Selama sisa hidupku, walaupun tidak memiliki apapun, kamu Abigail akan menjadi milikku satu-satunya. Abigail mendengar suara Peter yang sangat serius. Saat ini tubuh Abigail langsung menjadi kaku. Dia tidak bisa mengatakan bagaimana perasaan dia saat ini. Ada perasaan terharu, sedih, senang dan bahagia. Sangat rumit. Perasaan campur aduk. Peter bukan pertama kali mengatakan ini padanya. Pada saat Peter baru saja pulih kembali, dia sudah pernah memberitahunya. Tapi waktu itu rasanya berbeda dengan sekarang. Saat itu Peter duduk di kursi roda dan tidak memiliki apa-apa. Dan sekarang Peter sudah memiliki rumah dan mobil, bahkan sudah bisa berdiri. Dia bisa mengeluarkan uang tunai 100 miliar dengan mudah yang mengejutkan semua orang terkenal di kota Mandala. Kalimat yang sama rasanya berbeda ketika dikatakan seseorang yang tidak punya apa-apa dan presdir. Walaupun Abigail bilang tidak peduli dengan identitas Peter, saat ini dia juga merasakan perasaan yang berbeda. Semua emosi akhirnya berkumpul di satu tempat dan membentuk perasaan yang disebut dengan bahagia. Peter, terima kasih. Abigail memeluk Peter erat-erat, memikirkan kerja kerasnya 2 tahun ini. Dia tiba-tiba merasa semuanya sepadan. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Peter dengan lembut membelai rambut Abigail dan nadanya sangat lembut. Kamu cepat pergi sibuklah. Aku harus istirahat. Abigail mendorong Peter, kemudian berbalik dan masuk ke rumah. Sebenarnya dia masih ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Peter. Dia mau tahu orang yang dia temui di pintu masuk perusahaan Lipon waktu itu Peter atau bukan. Dia juga mau tahu orang yang memukul Eddie sampai terluka parah dan masuk rumah sakit. Peter atau bukan. Namun saat ini, dia sama sekali tidak bisa menanyakannya.
Dia sudah 2 tahun berhubungan dengan Peter. Tapi sekarang Peter adalah orang normal. Entah fisik ataupun mental sudah kembali normal. Jadi sewaktu menghadapi Peter, Abigail masih merasa tidak nyaman. Peter tersenyum sambil melihat Abigail kembali ke rumah. Kemudian berbalik dan masuk ke mobil. Saat ini sudah hampir jam 7 malam. Ini adalah waktu untuk mengobrol santai. Topik yang paling banyak dibicarakan hari ini tentu saja masalah keluarga Carmine yang mencari menantu. Setelah dibicarakan di mana-mana, masalah ini sudah bukan lagi rahasia di kota Mandala. Namun, tidak ada yang tahu Abigail wanita tercantik di kota Mandala akan menikah dengan siapa. Karena tidak ada orang terkenal di kota Mandala yang angkat berbicara. Semua orang menebak orang yang berhasil memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Carmine pasti tidak akan menyembunyikan masalah ini. Sekarang tidak ada yang angkat berbicara. Itu berarti keluarga Carmine tidak berhubungan dengan mereka. Termasuk keluarga Nilo. Mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Semua orang semakin berpikir semakin tidak mengerti. Semua orang saling menebak dan akhirnya banyak rumor Abigail dibawa pergi oleh orang kaya misterius. Namun tidak ada yang tahu identitas detail orang tersebut. Pokoknya banyak orang membicarakannya. Semakin menyebar semakin misterius. Sedangkan Peter sebagai orang yang terkait, tidak ada waktu untuk memedulikan rumor itu. Masalah hari ini untuk membuat keluarga Carmine mengerti Peter yang sekarang bukanlah Peter yang dulu. Sudah tidak masalah kalau mereka bersikap baik, tapi kalau masih tidak tahu diri, maka Peter tidak akan berbelas kasihan pada keluarga Carmine. Klub bisnis Jinro. Peter membawa Oscar ke alamat tempat yang diberikan Eddie. Sekarang Oscar sudah sepenuhnya menjadi sopir dan pengawal Peter. Oscar juga sangat cepat beradaptasi dengan posisi ini. Dia memanggil Tuan Peter dengan sangat lancar. Tuan Peter, sudah diperiksa. Hari ini Eddie datang kemari hanya membawa 2 anak buah. Tidak ada orang lain. Seharusnya tidak akan memainkan trik bodoh. Oscar melirik ponsel, kemudian berbalik untuk melapor. Ayo turun. Peter mengangguk, kemudian turun dari mobil. Oscar ikut di belakang. Mereka berdua masuk ke klub bisnis Jinro. Klub bisnis Jinro kelihatannya menyediakan tempat yang tenang untuk pertemuan bisnis. Sebenarnya tempat seperti ini pasti ada hiburan dan berbagai barang unik. Tentu saja ini juga karena latar belakang klub bisnis Jinro sangat kuat, jadi berani buka terang-terangan seperti ini. Halo Tuan, apakah Anda mau memesan ruangan atau mencari orang? Mereka berdua baru saja masuk. Sederet wanita cantik tinggi yang mengenakan congsam seksi bertanya sambil tersenyum. Sekilas congsam pendek terlihat seperti rok mini. Belahan congsam ini bahkan sampai bagian dekat pantat. Saat membungkuk dan bergerak, congsam semakin ketat di badan dan bentuk tubuhnya semakin terlihat. Harus dikatakan wanita di klub ini semuanya muda dan cantik. Senyuman mereka pun tampak sangat natural, sangat berbeda dengan senyuman profesional. Ada temanku di sini. Peter berkata sambil mengambil ponsel.